1. Pendahuluan. Kewarisan merupakan peristiwa hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap individu yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan akan menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak kepemilikan kepada pihak lain yang disebut ahli waris. Persoalan kewarisan seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga apabila tidak diatur berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan adil. Indonesia sebagai negara hukum menganut sistem hukum majemuk yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum kewarisan, yakni hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan adat, dan hukum kewarisan perdata barat. Oleh karena itu, kajian terhadap hukum kewarisan menjadi penting untuk memahami kedudukannya dalam sistem hukum waris nasional. 2. Pengertian hukum kewarisan. Secara terminologis, hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah ilm al-farahid, yaitu ilmu yang membahas ketentuan pembagian harta warisan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kompilasi Hukum Islam, FI, Pasal 171 huruf A mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagian masing-masing. Dengan demikian, hukum kewarisan merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaannya. 3. Asas-asas hukum kewarisan. Asas ijbari. Asas ijbari menegaskan bahwa peralihan harta warisan terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia berdasarkan ketentuan syariat, tanpa memerlukan kehendak pewaris maupun ahli waris. Asas bilateral. Asas bilateral menunjukkan bahwa seseorang dapat mewarisi dari dua garis keturunan, baik dari pihak ayah maupun ibu. Asas individual. Asas ini menyatakan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian warisan secara pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asas keadilan berimbang. Perbedaan bagian waris antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, bukan pada diskriminasi gender. Asas kematian pewaris. Pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia secara nyata atau berdasarkan putusan pengadilan. 4. Sumber-sumber hukum kewarisan. Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama hukum kewarisan memuat ketentuan pembagian warisan secara rinci, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran dalam menetapkan hukum kewarisan. Ijma. Kesepakatan para ulama menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan persoalan kewarisan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Nash. Ijtihad. Ijtihad digunakan untuk menjawab persoalan kewarisan kontemporer yang terus berkembang seiring perubahan sosial. Peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, hukum kewarisan Islam diakomodasi dalam kompilasi hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 5. Hubungan hukum kewarisan dengan hukum waris nasional. Hukum waris nasional di Indonesia bersifat pluralistik. Hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang diakui secara formal dan diberlakukan bagi umat Islam melalui peradilan agama. Keberadaan kompilasi hukum Islam menunjukkan adanya integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Hukum kewarisan Islam berperan penting dalam membangun sistem hukum waris nasional yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 6. Penutup. Hukum kewarisan merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mengatur peralihan harta peninggalan pewaris. Asas dan sumber hukum kewarisan Islam memberikan pedoman yang jelas dan sistematis dalam pembagian warisan. Dalam konteks Indonesia, hukum kewarisan Islam memiliki hubungan erat dengan hukum waris nasional melalui pengakuan dan penerapan kompilasi hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam.